Bupati Aceh Selatan Mirwan MS kini hanya bisa menerima nasibnya yang diberhentikan sementara dari jabatannya setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memutuskan memberikan sanksi. Mirwan kena sanksi setelah ketahuan pergi umroh di tengah-tengah bencana banjir yang melanda wilayahnya. Bukannya tetap merantau dan bersama warganya menghadapi bencana, dia seolah-olah kabur dan meninggalkan rakyat yang masih harus berjuang untuk bangkit dari keterpurukan. Akibatnya kini ia dihukum untuk mengikuti program magang di Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat. Mirwan setelah meminta maaf mengaku menerima sanksi tersebut. Sementara menurut Tito, magang tersebut diberikan sebagai bentuk pembinaan, mengingat Mirwan dinilai lalai karena melakukan perjalanan umroh ketika wilayahnya sedang menghadapi banjir dan longsor. Selama sekitar 3 bulan, Mirwan akan diminta hadir secara berkala di Kemendagri untuk mengikuti berbagai kegiatan pembelajaran dan pendampingan. Program ini disebut serupa dengan pembinaan yang sebelumnya pernah dijalani Bupati Indramayu Luki Hakim. Masa magang Mirwan berpotensi ditempatkan di sejumlah unit kerja, seperti Ditjen Administrasi Wilayah, Ditjen Otonomi Daerah, dan Ditjen Keuangan Daerah, untuk mempelajari penyusunan anggaran serta penanganan bencana. Ia juga dapat diberi tugas di satuan yang berada dalam pembinaan Kemendagri, termasuk Satpol PP dan pemadam kebakaran. Melalui proses ini, Kemendagri berharap Mirwan dapat memperdalam pemahaman mengenai prosedur penanganan bencana dan krisis, sekaligus memperbaiki kemampuan dalam mengambil keputusan pada situasi darurat. Pembinaan tersebut diharapkan menjadi bekal agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Nah, hal ini disampaikan langsung oleh Tito dalam konferensi pers di kantor Kemendagri di Jakarta pada Selasa 9 Desember. Saat itu Tito menanggapi pertanyaan soal status Mirwan setelah masa sanksi pemberhentian sementaranya berakhir dan kabarnya otomatis akan kembali menjadi Bupati Aceh Selatan setelah 3 bulan dirinya kembali dari pemberhentian tersebut. Nah, Tito juga menegaskan bahwa Mirwan ini sudah diberhentikan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan juga. Nah, ia mengungkapkan pihak Gerindra ini turut meminta Kemendagri menegakkan aturan tanpa memandang asal partai. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto bahkan memerintahkan dirinya untuk tetap menjatuhkan sanksi tanpa melihat afiliasi Mirwan di partai. Dan Mirwan MS ini sebelumnya disanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan dari jabatan kepala daerah karena melanggar pasal 76 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yakni melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin Mendagri. Selain itu, Mirwan MS ini akan menjalani pembinaan selama 3 bulan seusai dijatuhi sanksi pemberhentian sementara karena nekat berangkat umroh saat daerahnya dilanda bencana. Tito mengatakan Mirwan ini akan ditempatkan untuk magang di beberapa unit kerja Kementerian Dalam Negeri, termasuk Ditjen Administrasi Kewilayahan yang membawai Satpol PP dan juga pemadam kebakaran. Menurut Tito, pembinaan ini dilakukan karena Mirwan ini dianggap belum memiliki kapasitas memadai dalam menangani situasi krisis, terutama bencana alam yang terjadi di wilayahnya. Nah, dalam pemeriksaan Mirwan disebut nekat berangkat umroh karena terikat nazar pribadi yang padahal izin keberangkatan ini telah ditolak Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Nah, akibat tindakan ini, Kemendagri menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan kepada Mirwan sesuai pasal 76 ayat 1 huruf I dan pasal 77 UU Pemerintahan Daerah. Nah, selama menjalani masa sanksi, tugas Bupati Aceh Selatan dijalankan Wakil Bupati Baital Muqaddis sebagai pelaksana tugas. Berkaitan dengan ada 2 surat keputusan yang sudah saya tandatangani. Yang pertama lah terkait pemberhentian sanksi administratif ya, berupa pemberian sementara 3 bulan kepada Saudara Haji Mirwan MS SEM SOS, Bupati Aceh Selatan, Provinsi Aceh, hasil Pilkada serentak 2024 masa jabatan 2025-2030. Yang bersangkutan dikenakan sanksi pemberian sementara 3 bulan itu karena sudah kita lakukan pemeriksaan oleh tim Itjen dan melanggar ketentuan pasal 76 ayat 1 huruf I, yaitu keluar negeri tanpa izin menteri
dan sanksinya ada di pasal 77, yaitu selama 3 bulan dilakukan pemberhentian sementara. Kemudian SK yang kedua adalah mengenai penggantinya. Jadi bukan penggantian tetap, tapi namanya pelaksana tugas Bupati Aceh Selatan, yaitu menurut aturan juga yang ada, wakil bupati terjadi kekosongan menjadi pelaksana tugas, yaitu Saudara Haji Baital Mukadis yang bersangkutan PLT Bupati Aceh Selatan selama masa pemberhentian sementara Saudara Mirwan. Rekan-rekan sekarang mungkin sudah mengetahui bahwa yang bersangkutan memang pernah mengajukan izin kepada Pemda Provinsi untuk proses izin luar negeri ke Mendagri tanggal 22 November. Jadi sebelum terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Setelah itu kan tanggal 24 terjadi banjir sampai dengan tanggal 30 ya. Dan kemudian Gubernur Aceh sudah menetapkan keadaan tanggap darurat 27 November. Kemudian Pak Gubernur tanggal 8 November Pak Muzakir Manaf menolak dan kemudian menyatakan tidak dapat diproses lebih lanjut karena situasi dalam keadaan bencana. Dan Bupati Aceh Selatan kembali di Banda Aceh. Sebenarnya sudah berada di Jakarta dari Bali ke Banda Aceh, dan kemudian dia juga melakukan kegiatan untuk membantu masyarakatnya. Tapi kemudian tanggal 2 Desember 25 yang bersangkutan berangkat umroh dan berangkatnya dari Bandara Udara Internasional Sultan Iskandar Muda. Dan kemudian kita semua tahu ada berita tersebut ya. Saya kemudian langsung telepon kepada yang bersangkutan, minta nomornya dan kemudian dapat, dan saya minta untuk yang bersangkutan segera pulang. Dan saya tanyakan apakah ada izin. Yang bersangkutan menyatakan sudah pernah mengajukan izin, tapi kemudian yang bersangkutan tetap berangkat. Kalau Kemendagri nggak ada izin sama sekali karena memang belum nyampe ke Kemendagri, sudah ditolak oleh Gubernur Pak Muzakir. Nah ini kita tahu juga pada saat hari Sabtu ya, Bapak Presiden waktu rapat di Bandar Udara Sultan Iskandar Muda di posko BNPB juga menyampaikan dan memerintahkan kepada saya untuk segera dilakukan sanksi termasuk mencopot. Tapi ya sesuai dengan aturan undang bahwa keluar negeri sampai ini adalah pemberhentian sementara. Jadi bukan pemberhentian tetap, pemberhentian sementara selama 3 bulan. Nanti kita minta yang bersangkutan untuk selama 3 bulan nanti yang bolak-balik ke Mendagri untuk magang, kita bina kembali yang bersangkutan. Kita juga menyayangkan yang bersangkutan sampai tetap di luar negeri. Yang bersangkutan saya tanya, menyatakan sudah punya nazar, saya nggak tahu nazar apa, dan kemudian pelaksanaan ibadah umroh. Saya sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa membantu masyarakat rakyat itu ibadah paling utama, apalagi yang sedang dalam keadaan bencana kesulitan.
Yang bersangkutan kemarin sudah membantu, tapi kan tidak cukup sekedar hanya membantu masyarakat ya. Kan ada masalah-masalah lain yang perlu diselesaikan di sana. Dalam catatan kami di Aceh Selatan ini yang terdampak 6 kecamatan dan 12 kampung. Kemudian ada yang terdampak itu 2.124 kakak atau 5.940 jiwa di 4 titik lokasi pengungsian. Ada 3 kantor pemerintahan rusak berat. Ada 3 tempat ibadah rusak berat. 1 bangunan sekolah rusak berat. Kemudian ruas jalan nasional yang jadi penghubung Tapak Tuan Medan aksesnya masih terputus. Kemudian ada 1 jembatan namanya Lemira di Kampung Landang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah, aksesnya masih terputus. Sehingga ada kerugian harta benda, memang alhamdulillah kerugian jiwa belum ada yang saat ini kita catat. Ada 750 unit rumah dalam keadaan rusak berat, 460 hektar sawah terendam lumpur, 35 hektar kebun gagal panen, kemudian 70 hektar tambak gagal panen. Jadi tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan pergi gitu. Ada persoalan yang harus diselesaikan, dan itu membutuhkan leadership kepemimpinan, apalagi bupati yang dipilih oleh rakyat. Kalau umroh ya bisa ditunda, kan sunnah ya. Kita ini masyarakat membantu ini wah ibadah juga, dan ibadah menurut saya ibadah yang utama gitu. Itulah rekan-rekan sekalian ya. Jadi kita sampaikan sanksi kepada yang bersangkutan, dan kiranya ini bisa menjadi pelajaran bagi yang bersangkutan. Penelitian sementara ini saya sudah komunikasi langsung dengan yang bersangkutan, visualnya, dan kita nanti akan minta dia untuk kita bina ya di Kementerian Negeri. Saya sudah bicara langsung dengan PLT-nya, itu Wakil Bupati Haji Baitar Mukadis, dan dia menyatakan siap 3 bulan melaksanakan tugas PLT. Saya juga sudah menelpon langsung Gubernur Aceh Bapak Musyafir Manap, dan segera akan kita kirimkan SK ini kepada yang bersangkutan, kepada Pak Musyafir Manap ya, untuk beliau segera untuk melaksanakan keputusan ini. Yang lain saya kira saya berharap untuk rekan-rekan yang kepala daerah atau lebih kepala daerah untuk betul-betul fokus dalam menangani daerahnya masing-masing. Dan saya juga sudah mengeluarkan surat edaran untuk agar kepala daerah tidak meninggalkan tempat dan tidak keluar negeri sampai ke tanggal 15 Januari. Jadi betul-betul standby, terutama yang terdampak di daerah masing-masing. Rekan-rekan tidak sendiri, rekan-rekan didukung oleh semua kekuatan, baik provinsi maupun dari pemerintah pusat. Jadi keberadaan kepala daerah, baik bupati, gubernur, sangat diperlukan karena memiliki power kewenangan. Bawahnya tidak memiliki power yang kuat para kepala daerah. Oleh itu kalau kehilangan leadership kepala daerah, ya di bawahnya juga menjadi tidak terarah karena memerlukan koordinasi dan keputusan. Apalagi kepala daerah juga adalah ketua Forkompinda, Forum Komunikasi Pemimpin Daerah, tempat untuk forum para pimpinan seperti pimpinan kepolisian, pimpinan TNI setempat, kejaksaan,
semuanya menunggu, semuanya juga sangat berharap banyak peran daripada kepala daerah. Jadi Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.